Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini, sebelum kita melanjuti pembahasan inti pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nur Cahyo Adi, NPM akhir 80 dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu bab pada kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu pada bab 5 yang berjudul Fi Adabil Alim Fi Haqqi Nafsihi, adab guru terhadap dirinya sendiri, yaitu adab di dalam bab ini ada 20 adab. Yang saya akan bahas yaitu adab ke-16, adab guru terhadap dirinya sendiri, yang ke-16, As-Sadis Asyar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Was-Sadis Asyar, yang ke-16, an yu'amilan nasa, hendaknya seorang guru hendaknya bergaul bimakarimil akhlak, bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia, min talaqati wajhi, dan memiliki wajah yang berseri-seri, wa ifsya'us salami, dan memberikan salam, wa it'amut ta'ami, dan menjamu makanan atau memberikan makan makanan, wa kasmul ghaisi, dan dapat menahan amarah, wa kafful adha anin nas, dan menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, wa ihtimaluhu minhu, dan menanggung atau bersabar jika orang lain melakukan kejahatan kepadanya, wal isaro, dan mengalah, watarkul istighfari, dan meninggalkan sikap yang egois, wal insafi, dan berlaku adil, watarkul istinsafi, dan meninggalkan untuk meminta keadilan, wasyakarat tafaddola, dan mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ijadir rahati, dan membuat nyaman, wa sa'afi qada'il hajati, dan senang atau lapang, fi qada'il hajati, dalam memenuhi kebutuhan orang lain, wa badlil jah, dan menyerahkan kedudukan, fi syafa'ah, dalam memberi pertolongan. Jadi maksudnya di sini seorang guru itu harus memanfaatkan kedudukannya atau jabatannya, bisa dibilang kedudukan sebagai guru untuk menolong orang yang membutuhkan. Selanjutnya, watalattufi, dan berbelas kasih, bil fuqara'i, dengan orang-orang yang fakir. Jadi berbelas kasih kepada orang-orang fakir miskin. Selanjutnya, watahabbubi, dan senang, dan membuat senang, ilal jirani, kepada tetangga, wal aqriba, dan kepada kerabat. Jadi membuat senang tetangga dan kerabat juga sekalian. Warifqi bit tolabati, dan ramah terhadap muridnya. Wa i'anatihim wa barrihim, dan menolong muridnya jika membutuhkan pertolongan, dan berbuat baik kepada murid. Wa idza ra'a, dan jika seorang guru melihat man la yutimmu, bahwa
muridnya atau orang lain tidak menyempurnakan salatihi wa taharatihi, salatnya dan bersucinya. Jadi jika guru itu melihat seorang murid atau orang lain itu tidak menyempurnakan salatnya atau tidak menyempurnakan bersucinya, au syai'an minal wajibati, atau dari beberapa kewajiban, arsyaduhu, hendaknya guru itu memberikan nasihat atau memberikan petunjuk yang benar, bitalatufi, dengan lemah lembut atau berbelas kasih, warifki, dan ramah. Jadi apabila seorang guru itu melihat muridnya atau orang lain tidak menyempurnakan sholat, tidak menyempurnakan bersucinya, maka seorang guru itu wajib untuk memberitahu atau menunjukkan yang benar atau menasehati yang benar dengan lemah lembut, dengan berbelas kasih dan ramah. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama fa'alan Nabi ma'al a'rabiyyu, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada al-a'rabiyyu, orang-orang Arab, alladzi bala fil masjidi. Jadi kepada orang-orang Arab yang bala fil masjidi, orang-orang Arab yang kencing di masjid atau pipis di masjid. Wa ma'a Muawiyah bin al-Hukmi Hakam hina takallama fi sholati, dan dengan Muawiyah bin Hakam ketika ia berbicara dalam sholatnya. Jadi menegur atau menasihati dengan baik. Selanjutnya adab ke-17, wasabi asyar, ayyutahhira batinahu summa zahirahu. Hendaknya seorang guru mensucikan batinnya dan zahirahu, lahirnya atau raganya, min akhlakir rodiati, dari akhlak-akhlak yang tercela, wa yu'ammarahu bi akhlakil mardiyah, dan meramaikan atau menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanil akhlaqur rodiati, maka apa saja akhlak yang tercela. Di sini akan disebutkan akhlak tercela, yaitu ada apa saja. Al-ghillu, yaitu dendam. Selanjutnya wal hasadu, hasad, wal baghiyu, durhaka, wal ghadabu, dan marah, wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, dan marah selain karena Allah Subhanahu wa taala, wal gisyu, dan menipu, wal kibaru, dan sombong, warriya'u, dan pamer atau suka dilihat orang lain, wal ujubu, atau berbangga diri yang berlebihan, wasamatu, dan kondang, wal bukhlu, dan orang-orang yang pelit, sifat yang pelit, wal ghadabu, dan wal bataru, sombong atau orang-orang yang angkuh atau menjadi angkuh, wat tamau, tamak, wal khuyala'u, sombong juga, watanafusu fid dunya, dan bersaing dalam dunia, wal mubahatu wal madahinatu, dan berbangga diri, dan madahinah itu mencari muka, wat tazayyunul linnasi, dan berhias diri untuk manusia. Jadi berhias diri untuk dilihat manusia gitu. Wa hubbul madhi, dan suka dipuji, bimalam yaf'alu. Jadi dia suka dipuji terhadap apa yang tidak dia lakukan gitu. Wal ama anil
an uyubin nafsi, dan buta, ama itu buta, an uyubin nafsi, dari aib dirinya sendiri, wal istighali anha, dan menyibukkan diri terhadap hal-hal itu. Menyibukkan diri terhadap apa? Anha itu kembali kepada uyubil khalqi. Jadi dia lupa atau buta terhadap aib dirinya sendiri, tetapi dia menyibukkan dirinya untuk ngurusin aib-aib orang lain gitu. Itu termasuk sifat yang tercela. Terus selanjutnya al-hamiyah, wal hamiyah, posesif, wa asobiyatu li ghairillah, dan fanatik selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghibatu, dan gosip. Biasanya cewek-cewek yang pada gosip. Selanjutnya wan namimah, dan beradu domba, wal buhtanun, dan bohong, wal kadibu, dan berdusta, wal fahsya fil qawli, dan jorok dalam ucapan atau ucapan-ucapan yang tidak selayaknya untuk didengar, ucapan yang kasar, ucapan yang jorok, dan lain-lain. Wa ihtiqarin nas, dan menghina manusia, menghina orang lain. Falhadarul hadar, maka sungguh waspadalah dan jauhilah min hadhihi sifatil khabithah, dari sifat-sifat yang tercela ini, sifat-sifat yang buruk ini yang tadi disebutkan. Wal akhlaqur radhilah fa innaha babu kullu syarrin. Jadi, dan akhlak yang tercela, fa innaha babu kullu syarrin, itu sesungguhnya adalah suatu pintu dari setiap keburukan. Ya, suatu pintu dari setiap keburukan. Bal hiya syarru kulluhu. Tetapi semua keburukan itu akan masuk melewati pintu itu, atau melewati sifat-sifat yang tadi disebutin, seperti hasad, dengki, dan lain-lain. Selanjutnya waqad bala ba'du ashabi, dan sudah diuji dari beberapa sahabat an-nufusi, dan sudah diuji dari beberapa sahabat yang memiliki nafsu al-khabithah, yang buruk minal fuqaha'i, dari ahli-ahli fikih zaman sekarang, az-zaman, wal ulama'ihi, dan ulama-ulamanya, bikathirin min hadha sifati, karena sekarang banyak sifat-sifat ini, banyak yang mengandung sifat-sifat ini, kecuali illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang-orang yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La siyamal hasad, apalagi sifat-sifat seperti dengki, terus wal ujbu, itu berbangga diri, waria, dan pamer, watakabburi, dan sombong, wadawatu hadhihi, dan sombong itu. Nah, wadawatu hadhil amrad, dan beberapa obat dari penyakit ini, mustaufatu fi kutubin arraqaiku. Jadi obat-obat dari beberapa penyakit yang tadi, atau sifat-sifat yang tadi dijelaskan atau yang disebutkan tadi, dihimpun atau dikumpulkan. Mustaufatu itu dihimpun atau dikumpulkan atau digabungkan fi kutubin di dalam buku ar-raqaiku yang telah diluluhkannya. Nah, faman arada tathhirun nafsi
Dan barang siapa yang ingin tathhirun nafsi, ingin mensucikan dirinya sendiri minha, dari hal-hal yang tercela tadi, dari hal-hal sifat-sifat yang tadi. Nah, fa'alaihi bitilkal kutub, maka ia hendaklah memiliki kitab tersebut atau buku tersebut. Wa man anfa'uha, dan termasuk dari manfaatnya, wa altafuha, yang paling kecil dari kitabnya, yaitu Bidayatul Hidayati atau kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.